Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung, apakah hidup ini hanyalah rangkaian kebetulan? Apakah kita hadir di dunia ini tanpa maksud dan tanpa arah? Dalam Islam, keyakinan kita begitu jelas, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum kita lahir, sebelum bumi dan langit diciptakan. Di Lauhul Mahfuz, segala takdir telah tertulis. Namun, apakah itu berarti semua sudah selesai dan usaha manusia tak ada artinya? Inilah pertanyaan yang seringkali membuat hati gelisah. Kalau semuanya sudah ditulis, untuk apa kita berusaha? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan apapun dengan sia-sia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main, tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Ayat ini menjadi tamparan halus bagi kita yang hidup tanpa arah, tanpa niat untuk mengenal Sang Pencipta. Sebab hidup ini bukan main-main. Kita hadir di dunia ini bukan karena kesalahan alam, bukan pula karena takdir buta. Lauhul Mahfuz bukanlah penjara bagi kehendak manusia. Ia adalah catatan agung, tempat tertulisnya ketetapan Allah yang penuh hikmah, bukan paksaan. Disinilah keindahan Islam tampak. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, tapi manusia tetap diberi kebebasan untuk memilih, untuk berikhtiar, dan untuk menentukan jalan hidupnya. Takdir bukan penghalang, melainkan panggilan untuk beriman dan beramal. Pembahasan tentang takdir dan qadarullah bukan hanya ranah teologi, tapi juga terapi jiwa. Ia mengajarkan ketenangan dalam menerima kenyataan, sekaligus semangat dalam berjuang. Tidak semua hal dalam hidup kita bisa kita kontrol, tapi Allah tahu perjuangan kita. Dan ketika hasil tidak sesuai harapan, kita tidak hancur karena kita tahu Rabbku telah menuliskan ini dengan rahmat dan kasih-Nya, bukan dengan kebencian atau dendam. Tujuan hidup kita telah tertulis, benar. Tapi yang tertulis bukan hanya akhir cerita, melainkan jalan, kesempatan, dan arah. Allah tidak menuliskan takdir sebagai nasib buta, melainkan sebagai jalan pulang menujunya. Maka tugas kita bukan meramal masa depan, tapi menunaikan misi hari ini dengan iman dan usaha. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang hubungan antara takdir, qadarullah, dan tujuan hidup kita. Kita akan memahami perbedaan antara ketetapan agung Allah dan wilayah ikhtiar manusia. Kita akan belajar bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan rancangan ilahi yang penuh makna. Jangan lewatkan satu pun bagian dari renungan ini. Sebab bisa jadi, di antara kalimat-kalimat yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ada bagian yang menunggu untuk kamu pahami hari ini. Lauhul Mahfuz dan rahasia ketetapan ilahi. Lauhul Mahfuz secara harfiah berarti papan yang terpelihara, adalah tempat di mana seluruh ketetapan Allah telah ditulis sejak zaman azali. Ini bukan sekadar konsep teologis abstrak, tapi fondasi keyakinan yang menghadirkan kedamaian dan kesadaran dalam kehidupan seorang muslim. Dalam surah Al-Buruj ayat 21-22, Allah menyebut, bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya takdir, tapi firman Allah pun bersumber dari tempat yang suci ini, sebuah tempat yang tak mungkin tersentuh kesalahan atau kehancuran. Namun banyak orang yang salah paham. Mereka mengira Lauhul Mahfuz adalah semacam takdir mati, tempat nasib dikunci tanpa ruang gerak.
Padahal tidak demikian. Allah bukan zat yang menzalimi hambanya. Allah tidak menuliskan hidup kita tanpa ilmu, tanpa hikmah, tanpa cinta. Setiap takdir yang tertulis bukan sekadar hasil keputusan mutlak, melainkan berdasarkan ilmunya yang meliputi segala hal. Allah Maha Tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Takdir kita tertulis bukan karena Allah memaksa, tapi karena Allah telah tahu jalan mana yang akan kita pilih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini secara tiba-tiba. Bahkan, tetesan air hujan yang jatuh ke bumi telah tertulis jumlah dan tempatnya. Tapi di balik semua itu, tetap ada ruang bagi manusia untuk memilih, berdoa, dan berusaha. Itulah rahasia keadilan Allah. Dia tahu, tapi Dia tetap memberi kesempatan. Bayangkan seorang guru yang tahu potensi murid-muridnya. Dia tahu siapa yang kemungkinan besar akan lulus dan siapa yang akan gagal, bukan karena ia memaksa mereka gagal, tapi karena ia tahu kesiapan dan usahanya. Demikian pula Allah, tapi dalam skala yang tak terhingga luasnya. Ilmu Allah tidak membatasi pilihan manusia, tapi justru menjamin bahwa setiap pilihan manusia telah diperhitungkan dan diberi jalan yang adil sesuai niat dan ikhtiar mereka. Lauhul Mahfuz juga mengajarkan kita untuk berserah, bukan menyerah. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, bukan berarti kita gagal. Bisa jadi Allah sedang menempatkan kita pada takdir yang lebih cocok, lebih sesuai dengan hakikat jiwa kita. Kadang Allah menggagalkan keinginan kita agar kita berhasil dalam rencananya. Dan rencana Allah tak ada yang lebih sempurna darinya. Maka memahami Lauhul Mahfuz seharusnya bukan membuat kita takut, tapi membuat kita yakin. Keyakinan bahwa hidup ini bukan permainan tanpa makna. Segala hal yang menimpa kita, termasuk luka dan kehilangan, telah ditulis dengan kasih sayang. Allah tidak menuliskan cobaan tanpa menuliskan pula pertolongan. Di setiap rasa sakit, Allah telah sertakan jalan keluar, hanya tinggal kita temukan dengan sabar dan iman. Seringkali kita baru memahami makna takdir ketika waktu telah berlalu. Di saat itu kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa menyakitkan ternyata menjadi pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Inilah bukti bahwa yang tertulis di Lauhul Mahfuz bukan takdir yang kejam, tapi takdir yang penuh hikmah. Allah menulis cerita hidup kita dengan cinta, meski kadang kita tak memahaminya saat ini. Maka langkah pertama untuk memahami tujuan hidup adalah menerima bahwa segala hal sudah tertulis, namun bukan berarti kita tinggal diam. Lauhul Mahfuz adalah bagian dari keimanan kepada qadarullah. Dan iman yang sejati tidak cukup hanya menerima, tapi juga menggerakkan kita untuk terus bertanya, jika hidupku telah ditulis, apa yang bisa aku lakukan agar tulisan itu menjadi kisah yang Allah ridhoi? Garis besar takdir versus wilayah ikhtiar manusia. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam memahami takdir adalah menganggap bahwa semuanya telah ditentukan secara total, sehingga usaha manusia tidak ada nilainya. Padahal dalam Islam, takdir itu memiliki dua sisi, yang telah digariskan secara mutlak oleh Allah, yang tidak bisa diubah, dan yang bergantung pada pilihan serta ikhtiar manusia. Ulama menyebut ini sebagai takdir mubram, pasti, dan takdir mu'allaq, bergantung pada syarat tertentu. Misalnya umur, jodoh, dan rezeki bisa berubah melalui doa dan usaha, sebagaimana sabda Nabi,
tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Garis besar hidup kita mungkin telah ditetapkan. Kapan kita lahir, di mana kita tumbuh, siapa orang tua kita, dan kapan kita akan kembali kepadanya. Tapi jalan di antara itu, cara kita hidup, apakah dalam taat atau maksiat, dalam amal atau lalai, itu semua ada di tangan kita. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi baik atau buruk. Tapi Dia membuka semua pintu dan menunjukkan jalan yang lurus bagi mereka yang ingin mencarinya. Itulah mengapa Al-Quran penuh dengan ajakan untuk berusaha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun Allah Maha Kuasa atas segalanya, Dia tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Kita punya kendali atas niat, langkah, dan pilihan hidup kita. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan memilih. Bahkan iblis pun ketika menolak sujud kepada Adam, diberi kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Lalu bagaimana mungkin manusia yang diberikan akal dan hati oleh Allah tidak punya ruang untuk ikhtiar? Kehidupan ini bukan panggung boneka di mana Allah menarik tali tanpa kehendak dari kita. Sebaliknya, ini adalah ujian besar di mana kita ditantang untuk membuktikan cinta, taat, dan perjuangan menuju ridha-Nya. Sebagai contoh, seseorang mungkin dilahirkan dalam keluarga miskin. Itu adalah bagian dari takdir yang tidak ia pilih. Tapi apakah ia akan menjadi pencuri atau justru pejuang yang jujur dan sabar? Itulah wilayah ikhtiarnya. Ada pula yang ditakdirkan tidak populer atau tidak dikenal di dunia. Tapi dia bisa memilih untuk dicintai Allah di langit melalui amal yang tersembunyi dan hati yang ikhlas. Inilah keindahan keseimbangan antara takdir dan usaha. Ketika kita memahami ini, kita akan berhenti menyalahkan takdir atas kegagalan dan mulai melihat diri sendiri sebagai aktor utama dalam hidup ini. Takdir bukan kambing hitam untuk pasrah tanpa arah, tapi ia adalah panggilan untuk berani mengambil tanggung jawab dan berikhtiar semampunya, karena Allah melihat usaha kita, bukan hanya hasilnya. Sebaliknya, jika semua sudah ditentukan dan kita tinggal menunggu nasib, maka tidak ada makna dari perintah Allah untuk berbuat baik, berdakwah, bersedekah, atau menunaikan salat. Tapi Allah memerintahkan semua itu karena Ia ingin kita aktif memilih jalannya. Dan dalam pilihan itulah kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah kita hamba yang tunduk atau pembangkang yang lalai? Maka jangan pernah berkata, "Sudah takdir saya hidup susah, jadi saya tak bisa berubah." Jangan pernah berkata, "Saya memang ditakdirkan jadi pendosa, jadi sia-sia taubat." Tidak. Allah membuka pintu hidayah bagi siapa saja yang mau melangkah. Kita tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh pilihan hari ini. Selama nafas masih ada, selama hati masih bisa bergetar, selalu ada jalan untuk memperbaiki takdir yang tertulis di tangan kita sendiri. Hidup ini bukan kebetulan, tapi dicipta dengan tujuan. Salah satu kekeliruan terbesar dalam melihat kehidupan adalah menganggap bahwa kita hadir di dunia ini secara kebetulan. Lahir karena pertemuan genetik orang tua, tumbuh besar mengikuti arus dunia, dan mati begitu saja tanpa makna. Padahal, jika kita menengok pada penciptaan manusia dalam Al-Quran, maka jelas terlihat bahwa keberadaan kita bukan sekadar terjadi, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan,
termasuk manusia. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Artinya, eksistensi kita bukan sekadar untuk makan, bekerja, menikah, dan mati. Di balik rutinitas itu, ada misi ilahi yang sedang Allah percayakan kepada kita. Tujuan hidup dalam Islam bukan sesuatu yang kita karang-karang sendiri, tetapi sesuatu yang kita temukan melalui petunjuk Allah. Kita hadir bukan tanpa sebab. Setiap kita dilahirkan dengan potensi, dengan fitrah, dengan bekal yang cukup untuk menjalankan misi itu. Kita diciptakan dengan niat dan kehendak Allah, bukan hasil kesalahan atau eksperimen alam. Penciptaan manusia bukan sekadar asal ada. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun, lalu berkata, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Allah tidak hanya menciptakan manusia secara fisik yang sempurna, tapi juga secara spiritual. Diberikan akal, hati, dan kebebasan memilih. Itu semua bukan kebetulan. Maka, jika semua itu diberikan, mustahil Allah tidak punya tujuan atas penciptaan kita. Banyak orang merasa kosong bukan karena mereka miskin atau gagal, tapi karena mereka jauh dari tujuan hidup yang Allah tetapkan. Mereka menjalani hidup seperti kapal tanpa arah, meski memiliki segalanya, rumah, pekerjaan, keluarga. Kekosongan itu bukan karena mereka kurang beruntung, tapi karena mereka kehilangan orientasi. Untuk apa sebenarnya saya hidup? Dan selama pertanyaan ini tidak dijawab dengan jujur, hidup akan terus terasa hampa, meski dunia menawarkan sejuta hiburan. Sebaliknya, orang yang hidup dengan kesadaran bahwa ia diciptakan untuk Allah akan menjalani hari-harinya dengan penuh makna. Bahkan ketika diuji, dia tidak merasa terbuang. Bahkan ketika gagal, dia tahu itu bagian dari proses untuk kembali kepada Allah. Hidupnya tidak selalu mudah, tapi selalu punya arah. Dan arah itu bukan dunia, melainkan akhirat, tempat kita akan dipanggil pulang setelah misi kita selesai. Maka penting bagi kita untuk bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah saya sudah hidup sesuai tujuan saya diciptakan? Apakah saya menjadikan Allah sebagai pusat hidup saya? Atau hanya menjalani hidup dengan mengikuti arus dunia? Jangan sampai usia kita habis dalam kesibukan, tapi lupa kepada alasan utama kita dihidupkan. Sebab kelak, Allah akan bertanya, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga untuk apa semua itu dilakukan. Menemukan kembali makna hidup adalah langkah penting untuk kembali ke fitrah. Dan fitrah itu selalu mengarah pada Allah. Kita tidak diciptakan untuk dunia ini, melainkan untuk kehidupan yang lebih besar. Dunia ini hanya ladang tempat kita menanam niat, amal, dan sabar. Hasilnya akan kita petik kelak di akhirat. Qadarullah tidak menafikan doa dan usaha. Seringkali kita mendengar ungkapan pasrah yang disalahpahami. Kalau sudah takdir, mau bagaimana lagi? Padahal dalam Islam, pasrah bukan berarti pasif. Qadarullah, segala ketetapan dari Allah, bukan alasan untuk menyerah, melainkan landasan untuk berusaha lebih kuat dengan keyakinan bahwa segala upaya kita tidak akan sia-sia. Dalam hadits sahih, Nabi bersabda, "Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa qadar tidak meniadakan usaha, justru usaha adalah bagian dari iman terhadap qadar. Bayangkan seorang petani, ia tahu bahwa rezeki ada di tangan Allah, tapi dia tetap mencangkul tanah, menanam benih, menyiram, dan menjaga tanamannya dari hama. Dia tidak duduk diam
menunggu tanaman tumbuh sendiri. Begitu pula kita tahu bahwa Allah sudah menetapkan segalanya, tapi tetap diwajibkan untuk berikhtiar. Karena usaha kita adalah ibadah dan hasilnya adalah hak Allah, maka jangan pernah berpikir bahwa takdir berarti menunggu. Justru dalam takdir ada ruang perjuangan, ada medan pengorbanan, ada ladang pahala yang luas. Doa pun bukan hanya bentuk harapan kosong. Doa adalah senjata orang beriman. Dalam riwayat, Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa bukan berarti kita merubah ilmu Allah, tetapi kita meminta kepadanya agar bagian terbaik dari ketetapannya yang turun kepada kita. Doa bisa menunda musibah, membuka rezeki, melembutkan hati, bahkan mempercepat hidayah. Maka siapa yang mengira bahwa semuanya sudah ditulis dan doanya tidak berguna, ia belum memahami bagaimana rahmat Allah bekerja. Ada orang yang hidupnya sulit bukan karena takdirnya buruk, tapi karena ia menyerah terlalu cepat. Ia tidak mau berdoa, tidak mau berusaha, dan menyalahkan qadar untuk semua kemalasan dan ketidakdisiplinannya. Padahal Allah tidak mencintai hamba yang pesimis. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit bertahun-tahun tetap berdoa, "Ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Inilah teladan bahwa bahkan di dalam derita sekalipun tidak ada alasan untuk berhenti berharap. Kita juga diajarkan dalam Islam bahwa usaha dan tawakal harus berjalan beriringan. Jangan sampai kita terlalu sibuk berusaha tapi lupa kepada Allah, atau sebaliknya, terlalu bergantung kepada Allah tapi tidak mau bergerak. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada seseorang yang meninggalkan untanya tanpa diikat karena tawakal, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan sekadar nasihat praktis, tapi filosofi hidup. Bahwa takdir bukan penyangga kemalasan, tapi dasar keimanan yang aktif dan progresif. Bahkan rezeki yang sering dianggap sudah ditentukan, tetap memiliki syarat. Tidak ada yang bisa menikmati rezeki yang halal dan berkah tanpa usaha dan doa. Allah memang telah menetapkan rezeki kita, tapi Dia juga meletakkan sebab-sebabnya di dunia. Maka siapa yang enggan menempuh sebab, jangan berharap akan sampai pada akibat. Rezeki itu seperti air yang mengalir, kita harus membuka salurannya dengan kerja keras dan doa yang tulus. Dalam kehidupan nyata, kita menyaksikan banyak orang yang berhasil bukan karena takdirnya lebih tinggi dari kita, tapi karena ia tidak menyerah. Ia tetap melangkah meski rintangan di depannya besar. Ia tetap berdoa meski belum ada tanda-tanda dikabulkan. Orang seperti inilah yang sebenarnya sedang mengubah takdirnya, bukan keluar dari tulisan Lauhul Mahfuz, tapi menghidupkan tulisan itu dengan iman, sabar, dan usaha yang konsisten. Jadi jangan pernah menjadikan qadarullah sebagai alasan untuk berhenti. Justru karena kita yakin bahwa Allah sudah menetapkan segala hal, kita harus makin giat, makin sungguh-sungguh, dan makin ikhlas dalam setiap ikhtiar. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi usaha. Dan dalam setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang benar, ada pahala, ada cinta, dan ada ridha Allah yang menanti di ujung jalan. Menerima takdir bukan berarti menyerah. Dalam kehidupan, ada saatnya kita menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kehilangan orang tercinta, kegagalan yang datang tiba-tiba, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau doa yang tak kunjung dikabulkan. Di saat-saat seperti itu, keimanan kita kepada takdir benar-benar diuji.
Dan disinilah makna sebenarnya dari menerima takdir. Bukan menyerah kalah, tapi berserah dalam keikhlasan. Menerima bukan berarti berhenti, tapi meletakkan hati di hadapan Allah dan berkata, "Aku percaya padamu, meski aku tak mengerti semua yang kau tetapkan." Banyak orang berpikir bahwa menerima takdir artinya berhenti berharap, berhenti berjuang, atau menjadi pasif. Padahal dalam Islam, ridha terhadap qadar adalah puncak dari keimanan, bukan titik akhir dari usaha. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Dan sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Siapa yang ridha, maka baginya keridaan Allah. Siapa yang marah, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka menerima takdir bukan pilihan orang lemah, tapi sikap agung dari orang yang mencintai Allah meski hidup tak selalu mudah. Rasa kecewa, sedih, dan lelah adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai semua itu menggerus keimanan kita pada hikmah Allah. Terkadang Allah menutup satu pintu bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk melindungi kita dari hal yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat satu titik dalam hidup kita, sedangkan Allah melihat seluruh peta kehidupan kita. Maka ketika sesuatu yang kita cintai diambil, atau sesuatu yang kita harapkan tidak datang, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah pengalihan lembut dari Allah agar kita kembali kepadanya. Ada kalanya usaha terbaik kita tidak membuahkan hasil. Doa yang terus-menerus kita panjatkan seakan tidak terdengar, dan hidup terasa berjalan mundur. Tapi justru di titik itulah iman sejati teruji. Apakah kita mencintai Allah karena hasil, atau karena Dia adalah Allah? Apakah kita percaya bahwa Dia tetap maha baik, meski rencananya berbeda dari keinginan kita? Inilah bentuk tertinggi dari menerima takdir, yaitu tetap mencintai Allah meskipun tidak semua doa kita dikabulkan. Islam tidak mengajarkan kita untuk mengubur rasa sakit, tapi mengolahnya menjadi ladang pahala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman bahwa Dia pasti akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, lalu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah menyebut mereka yang berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sebagai orang yang akan diberi rahmat dan petunjuk. Maka ketika kita menerima takdir, kita bukan sedang putus asa. Kita sedang berada dalam dekapan kasih sayangnya. Menerima takdir juga berarti berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab masing-masing dari kita membawa skenario yang berbeda, ujian yang berbeda, dan jalan pulang yang berbeda. Apa yang terlihat sebagai kemudahan bagi orang lain bisa jadi adalah istidraj, penundaan azab. Dan apa yang terlihat sebagai kesusahan bagi kita bisa jadi adalah bukti cinta Allah yang sangat dalam. Maka fokuslah pada perjalanan kita sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti bukan mereka, tapi kita sendiri. Kehidupan yang tenang bukanlah kehidupan yang bebas masalah, tapi kehidupan yang bisa menerima apapun dengan iman. Dan ketika kita mampu berkata, "Ya Allah, aku terima takdir-Mu," di saat hati kita belum sepenuhnya mengerti, di saat tangisan masih basah di pipi, itulah kekuatan sejati. Bukan menyerah, tapi pasrah. Bukan pasif, tapi tunduk dengan penuh harap. Inilah makna sejati dari menjadi hamba. Maka saat hidup terasa tidak adil, jangan dulu menyalahkan takdir.
Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik, dan lebih abadi daripada yang kita minta hari ini. Tidak semua yang pahit itu racun, dan tidak semua yang manis itu obat. Allah lebih tahu apa yang layak untuk kita, lebih daripada kita tahu apa yang kita inginkan. Maka ketika kita mampu menerima takdir tanpa kehilangan semangat hidup, itulah tanda bahwa hati kita sedang berada sangat dekat dengan Allah. Saudaraku, hidup ini bukan tentang menebak-nebak isi Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu takdir apa yang tertulis untuk kita, dan memang tidak perlu tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa Allah Maha Adil, Maha Sayang, dan tidak mungkin menuliskan takdir tanpa hikmah. Maka tugas kita bukan menerka akhir cerita, tapi menuliskan kisah terbaik di tiap halaman hari-hari kita dengan iman, doa, dan usaha yang jujur. Takdir kita memang telah tertulis, tapi cara kita merespon takdir itu, itulah yang membedakan antara hamba yang beriman dan yang putus asa. Allah memberi ruang bagi kita untuk memilih bersabar atau marah, berjuang atau menyerah, taat atau lalai. Dan dari pilihan-pilihan itulah Allah menilai siapa hamba yang benar-benar mengenalnya. Maka meski takdir telah ditetapkan, hidup tetap harus diperjuangkan. Karena Allah tidak menilai takdir kita, tapi amal kita. Jangan biarkan takdir menjadi alasan untuk tidak bergerak. Sebaliknya, jadikan keyakinan pada qadarullah sebagai bahan bakar untuk terus maju. Karena setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang benar adalah bagian dari tulisan indah dalam lembaran takdir itu. Allah mencatat air mata yang jatuh dalam sujud. Allah mencatat usaha yang tidak dilihat manusia. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa, bahkan yang hanya kita bisikkan dalam hati. Hari ini, mari kita kembali kepada misi utama hidup kita. Bukan sekadar mencari kenyamanan dunia, tapi mencari ridha Allah. Kita diciptakan bukan untuk sekadar lewat di dunia ini, tapi untuk meninggalkan jejak takwa dan amal. Lauhul Mahfuz telah mencatat awal dan akhir hidup kita. Tapi apakah di antaranya tertulis ketaatan? Apakah tertulis perjuangan dan keikhlasan? Itulah yang harus kita pastikan mulai sekarang. Jika engkau hari ini sedang berada di titik terendah, ingatlah, mungkin Allah sedang menuliskan momen kebangkitanmu. Jika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang menguatkan kakimu untuk menapaki jalan yang lebih tinggi. Jangan pernah anggap hidupmu sia-sia. Allah tidak menciptakanmu tanpa maksud. Setiap detikmu adalah kesempatan untuk menulis ulang bagian terbaik dari takdirmu. Maka mulai sekarang, mari hidup dengan lebih sadar. Mari jalani hari-hari kita dengan keyakinan bahwa aku diciptakan dengan niat, bahwa hidupku punya tujuan, dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun amal kecil yang aku lakukan dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Dan semoga saat itu tiba, kita bisa berkata, "Ya Allah, aku telah menjalani hidupku sesuai yang Engkau kehendaki." Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi mereka sedang butuh pengingat bahwa hidup ini bukan kebetulan, tapi amanah. Klik like kalau video ini membuat hatimu lebih tenang. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video renungan lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, apa satu hal dalam hidupmu yang dulu kamu anggap musibah, tapi ternyata bagian dari takdir terbaik Allah. Kita belajar dari kisah satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.